Teman-teman, kembali lagi dengan saya Angela Eka Prihatini. Apa kabar semuanya? Semoga bisa dilewati. Seperti biasa, kita cerita kembali mengenai asam lambung dan gangguan kecemasan. Sebelum lanjut, teman-teman boleh dukung saya. Bagi yang belum, tekan tombol subscribe, aktifkan tanda lonceng, jangan lupa like, komen juga. Kali ini saya mau bercerita dan menjawab pertanyaan dari kalian. Salah satunya mengenai sensasi napas. Sensasi napas itu terdiri dari berbagai rasa ya. Ada yang napas seperti ngos-ngosan, napas pendek, napas berat, napas tidak plong, sesak napas, dan yang lain-lainnya juga teman-teman. Dari semua rasa sensasi napas itu sebenarnya sama ya teman-teman. Dari semua rasa yang saya sebutkan ini sebenarnya sama-sama bagian dari sensasi napas itu sendiri teman-teman. Jadi kalau misalnya ditanya apa saya pernah mengalaminya, saya sangat pernah sekali mengalaminya. Karena ini adalah salah satu sensasi yang memang lumayan lama dan sering saya rasakan waktu saya mengalami kecemasan yang tinggi teman-teman. Kecemasan waktu saya masih parah dulu ya. Dan dari semua sensasi napas itu, semua rasanya itu benar-benar semua saya rasakan ya. Karena mungkin ada juga orang yang mengalaminya itu mungkin dari sensasi napas itu yang dirasakan cuma ada 1-2 dari rasa sensasi napas itu. Kalau saya, semua dari sensasi napas itu saya rasakan. Napas pendek, napas tidak plong, semuanya saya rasakan teman-teman. Jadi cara yang saya lakukan kalau misalnya saya sudah mengalaminya itu, yang pertama saya menenangkan diri teman-teman, berusaha untuk menenangkan diri ya. Kemudian ambil posisi yang nyaman, saya berusaha untuk mengambil posisi yang nyaman, baik itu duduk ataupun menyender seperti ini misalnya ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita sedang dalam kondisi di kamar misalnya ya. Misalnya kita itu lagi tidur, kemudian tiba-tiba serangan panik cemasnya datang, kemudian kita tiba-tiba merasakan sensasi napas gitu ya. Jadi boleh kita menyender ataupun duduk. Kalau saya sih sebenarnya paling sering saya lakukan adalah duduk. Karena kalau saya duduk itu saya lumayan tenang teman-teman. Jadi saya merasa tenang gitu ya. Kemudian berusaha untuk mencari suasana yang nyaman juga teman-teman. Misalnya kita tidak tenang duduk di kamar, ya kita boleh keluar kamar, kita boleh cari tempat yang nyaman gitu ya, suasana yang nyaman. Apakah kita sedang di luar rumah ataupun mungkin kita sedang di dalam rumah. Kalau di luar rumah yang saya lakukan itu saya tetap berusaha ya menenangkan diri, kemudian mengambil posisi yang nyaman, dan saya berusaha juga mencari suasana yang nyaman teman-teman, tempat yang nyaman. Kalau saya sedang kerja, kemudian tiba-tiba saya merasakan sensasi napas itu mengganggu, saya mencari tempat yang nyaman dulu ya, yang bisa membuat saya nyaman supaya tidak semakin merasa panik gitu teman-teman. Kemudian cepatlah minum air putih teman-teman. Itu langkahnya juga yang jangan sampai dilewatkan ya. Minum air putih dengan tenang, dan juga itu bisa membantu merilekskan pikiran kita yang mungkin pada saat itu benar-benar cemas gitu ya, sampai kita mengalami sensasi napas itu. Kemudian bisa juga menurunkan kadar asam lambung kita yang mungkin pada saat itu sedang meningkat. Terus yang kita lakukan lagi, kalau saya ya teman-teman, saya itu berusaha untuk mengatur pola napas teman-teman. Mengatur pola napas senyaman saya gitu ya, senyaman-nyamannya gitu ya teman-teman. Yang saya lakukan itu menarik napas melalui hidung gitu ya, secara perlahan, kemudian hembuskan melalui mulut teman-teman. Tarik napas melalui hidung, kemudian kita hembuskan melalui mulut. Kali saya melakukan itu untuk mengatur pola napas itu, yang pasti sampai saya itu merasa nyaman gitu ya teman-teman ya.
Jadi kalau yang sekarang teman-teman itu yang benar-benar sedang mengalami sensasi napas ini, karena memang ada yang bertanya lewat Instagram ya. Cobalah lakukan cara ini ya, cara yang sudah saya sebutkan tadi ya. Karena teman kita ini benar-benar sepertinya di level yang lumayan tinggi cemasnya teman-teman, sampai merasakan setiap hari, setiap pagi, katanya setiap pagi itu dia merasakan sensasi napas teman-teman. Napasnya itu tidak plong, napasnya itu kayak sesak, kayak pendek gitu ya. Jadi lakukanlah cara yang saya sebutkan tadi ya. Yang pertama, tenangkan diri, kemudian atur posisi duduk yang nyaman, kemudian cari suasana yang nyaman, senyamannya kita, buat suasana itu senyamannya kita, kemudian minum air putih, dan kita atur pola napas kita. Jadi semua langkah-langkah yang saya lakukan tadi, saya lakukan itu senyaman-nyamannya saya teman-teman. Kemudian kita berbicara kepada atau ceritakan semua apa yang kita alami itu kepada orang yang terdekat teman-teman, orang terdekat kita, baik itu keluarga atau mungkin teman. Ceritakan apa yang kita alami supaya pada saat kita kambuh, orang terdekat yang mengerti kita ini akan paham apa yang kita alami teman-teman. Jadi mereka ini tidak bingung ataupun tidak panik gitu ya pada saat kita sedang mengalaminya. Tapi kalau memang kita tidak menceritakan hal atau apa yang kita alami itu kepada orang lain, yaitu berarti kita harus siap teman-teman, kita harus siap untuk bisa menyembuhkan diri dan bisa untuk benar-benar kuat gitu teman-teman, sendirian gitu ya menghadapinya ya. Kemudian kalau misalnya setiap langkah yang sudah saya lakukan tadi dan saya tetap tidak tenang, tetap saya masih merasakan sensasi napas itu, saya akan mengambil keputusan yang lain lagi teman-teman. Keputusannya itu adalah dengan saya melawan rasa dari sensasi napas itu teman-teman. Apapun sensasi dari kecemasan yang saya rasakan itu saya lawan, kalau memang saya sudah melakukan tahapan-tahapan yang saya sebutkan tadi. Saya berusaha melawannya semampu saya teman-teman. Melawannya itu yaitu dengan cara saya akan berusaha mengabaikannya, meskipun itu semakin terasa gitu ya, semakin kita mengabaikannya semakin sensasi itu terasa. Misalnya contoh, saya merasakan napas saya seperti mau berhenti gitu ya. Saya sudah menenangkan diri, sudah melakukan cara-cara tadi, tapi tetap tidak tenang, tetap itu terasa. Saya lawan itu teman-teman, saya abaikan. Kemudian saat saya melawannya ini, sensasinya ini seolah-olah semakin terasa teman-teman, seperti benar-benar wah, denyut nadi itu atau napas itu sepertinya benar-benar sudah mau berhenti gitu ya. Itu semakin panik, padahal itu sudah dilawan gitu ya. Semakin saya itu merasakan kepanikan gitu ya, tapi tetap saya abaikan, saya lawan gitu ya, dengan cara mengabaikannya gitu ya. Saya mengabaikannya, saya berusaha mengabaikannya. Saya berusaha menyadarkan diri bahwa kemarin juga saya mengalami hal yang sama seperti ini gitu ya. Saya berusaha menyadarkan diri saya supaya saya itu ingat kemarin juga saya merasakan sensasi itu, tapi saya bisa melewatinya gitu teman-teman. Jadi itulah yang saya lakukan ya. Semoga teman-teman yang di luar sana yang mungkin benar-benar masih merasakan sensasi ini, coba teman-teman lakukan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi, yang sudah saya praktekkan sendiri ya. Karena itu benar-benar ada manfaatnya, benar-benar itu terasa teman-teman. Ada bukti gitu teman-teman. Saya bisa keluar, saya bisa sembuh dari cara yang sudah saya lakukan itu. Tapi itu butuh proses teman-teman, bukan cuma dilakukan dalam satu kali gitu ya.
itu terus menerus. Misalnya besok itu terjadi lagi, ya kita lakukan lagi cara itu, kita lakukan cara yang seperti saya sebutkan tadi. Kemudian kalau memang tidak bisa ya dilawan lagi, seperti itu terus menerus. Lama-lama dengan kita benar-benar tekun gitu ya mengikuti prosesnya itu, pasti akan ada perubahannya teman-teman. Meskipun ya perubahannya ini mungkin tidak langsung berubah 100% gitu teman-teman. Karena perubahan itu, kesembuhan itu tergantung dari kita juga ya. Tergantung dari bagaimana tingkat kecemasan kita, bagaimana kita itu masing-masing, apakah kita itu memang orangnya yang memang mudah sekali untuk bisa mengabaikan sensasi yang kita rasakan, atau mungkin ada yang lumayan lama gitu teman-teman baru bisa untuk menyembuhkan diri, bisa mengabaikan setiap sensasi yang datang gitu ya. Tapi kalau memang kita terus mau mengikuti prosesnya, tetap melakukan setiap langkah-langkah yang harus kita lakukan, pasti akan ada hasilnya gitu teman-teman. Misalnya dari yang mungkin kita kemarin itu kita merasakan sensasi kecemasan atau sensasi napas itu sampai 4 atau 5 kali gitu ya, tapi hari ini atau besoknya kita itu sudah mulai agak berkurang, bisa jadi cuma 3 kali sehari, bisa jadi lama-lama jadi menghilang terus, kemudian sampai kita tidak lagi merasakannya gitu teman-teman. Kemudian mungkin juga besok kemarinnya itu kita merasakan sensasinya itu lama gitu ya waktunya, bisa sampai 5 menit 6 menit, tapi besoknya setelah kita lakukan terus menerus langkah-langkah itu untuk bisa lepas dari sensasi itu, mulai ada perubahan gitu teman-teman. Kita durasinya mulai berkurang jadi 3 menit atau 4 menit gitu ya. Itu kan sudah ada perubahan ya teman-teman. Terus kalau misalnya teman-teman itu sudah berusaha terus menerus, kemudian teman-teman itu menilai, wah ini perubahannya cuma sedikit, ataupun wah ini belum ada berubah sama sekali, coba kita cek lagi, kita koreksi lagi, apa sih yang benar-benar belum kita lakukan gitu ya. Kenapa cemasnya masih terus datang, ataupun kenapa sensasi napasnya itu terus masih kita rasakan. Mungkin ada yang kurang, yang masih belum kita lakukan gitu teman-teman. Jadi jangan mudah putus asa ya pokoknya dalam kita proses menyembuhkan diri ini, apapun itu sensasinya ya, apapun yang kita rasakan, kita jangan mudah putus asa. Pokoknya semangat itu setiap saat teman-teman. Saat kita kambuh kita semangat, saat kita sudah mulai sembuh kita juga tetap semangat. Pokoknya semangat terusnya, bisa menjalankannya, bisa mempraktekannya sendiri ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu masih belum paham, misalnya boleh diulang-ulang terus video saya, ataupun misalnya teman-teman itu butuh penyemangat, misalnya terus ingin disemangati, ya diulang terus video saya sambil teman-teman itu mempraktekannya, misalnya pada saat teman-teman itu kambuh gitu ya. Jadi ada motivasi gitu teman-teman. Sekian dulu untuk cerita kita kali ini. Saya berterima kasih untuk teman-teman yang menonton sampai habis ya. Terima kasih banyak untuk kalian. Kita akan lanjutkan lagi di next video. Bye bye.